Pemerintah berencana mengirim sebanyak 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan bahwa pasukan tersebut akan memiliki keahlian di bidang konstruksi dan kesehatan. Menhan menambahkan bahwa pasukan perdamaian dari Indonesia akan menjadi bagian dari pasukan gabungan internasional untuk Gaza. Saat ini, rencana pembentukan pasukan gabungan tersebut sedang dibicarakan oleh sejumlah negara. Menurut Menhan Syafri, ada dua opsi pembentukan pasukan gabungan. Opsi pertama di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara untuk opsi kedua adalah melalui persetujuan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lantas, apakah pemerintah perlu mengkaji terlebih dahulu rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza Palestina? Lalu, bagaimana mekanisme pendanaan untuk pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza yang disebut mencapai 20.000 prajurit tersebut? Ya pemirsa, pemerintah ini berencana untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. TNI juga memastikan pengiriman pasukan perdamaian ini akan tentunya dilengkapi oleh pelatihan-pelatihan yang spesial dan berbeda tentunya untuk menghadapi bagaimana situasi di Gaza. Lantas, apakah kemudian keputusan untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ini juga perlu dikaji ulang secara mendalam terlebih dahulu? Bagaimana mekanisme yang dipersiapkan? Malam hari ini kita akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber tentunya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Ada Mbak Ulta Levenia Nababan, tenaga ahli utama dari KSP. Selamat malam Mbak Ulta. Malam Mbak. Sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita ada Pak Syamsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Selamat malam Pak Syamsul. Assalamualaikum, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita ada pengamat militer kita tentunya Mas Khairul Fahmi. Mas Fahmi, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini. Mbak Ulta, progresnya sebetulnya sejauh ini seperti apa? Kajian-kajian apa yang sudah dilakukan untuk kemudian memperkuat niat atau tekad yang luar biasa dari Presiden Prabowo mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza? Itu yang perlu di-underline berarti Mbak, adalah niat dan tekad yang kuat Presiden Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian 20.000 pasukan atau bisa lebih kata beliau ke Gaza untuk memastikan bahwa perdamaian itu bisa berlangsung. Permasalahan sejauh mana sudah dilakukan persiapan atau apa, itu saya yakin dari sejak beliau Menhan, Presiden itu sudah melakukan rancangan yang, karena beliau bisa membaca politik internasional. Kalau arahnya ke sini, maka ini yang harus Indonesia lakukan. Jika arahnya sebaliknya, apa yang harus Indonesia lakukan itu sudah dipersiapkan. Nah, permasalahan-permasalahan teknisnya ini, itulah yang mungkin sekarang sedang disusun secara komprehensif oleh Mabes TNI, Kemhan, Kemlu, begitu. Jadi menurut saya sekarang pemerintah itu sudah melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan jika nanti ada green light, jika nanti ada mandat internasional untuk kita mengirimkan, kita sudah bukan dalam posisi mempersiapkan lagi, tapi sudah siap untuk maju. Gitu. Oke, berarti persiapannya ini sudah tengah berlangsung. Kapanpun waktunya atau mandat internasional itu turun, pasukan perdamaian siap untuk berangkat ke Gaza, begitu Mbak Ulta. Nah Pak Syamsul, tapi dari DPR sendiri tentu perlu dan penting untuk ikut mengawasi bagaimana kebijakan atau niat baik ini nanti bila betul-betul akan direalisasikan. Sejauh apa kemudian DPR men-challenge atau mengawasi mengenai hal ini? Ya memang harus diawasin, harus dimonitor. Tetapi yang paling penting itu adalah mendudukan pada posisi Indonesia sebenarnya. Sekali lagi penting untuk kita ingat bahwa kita semua terlibat dalam proses ini. Itu karena tujuannya kita, tujuan Tentara Nasional Indonesia itu dan tujuan Presiden Prabowo itu adalah memastikan bahwa Palestina merdeka. Jadi selama tidak ada jaminan bahwa ini adalah jalan menuju Palestina merdeka atau paling tidak two-state solution tadi, maka tidak perlu ada pengiriman. Tapi kalau ada jaminan, ada komitmen, ya tidak masalah. Karena memang kita juga sudah diamanahi aturan untuk menjaga perdamaian dunia. Tetapi sekali lagi penting untuk diingat bahwa sumber daya yang begitu besar untuk dibelanjakan atau untuk dikeluarkan,
dengan tidak ada jaminan tujuan yang jelas. Sumber daya manusia, belum lagi kemudian uang yang harus atau dana yang harus dikeluarkan. Dan yang paling utama itu keselamatan tentara kita. Betul. 20.000 ini kita didik untuk melaksanakan banyak program termasuk teritori pembangunan. Kemudian itu kita kirim ke sana dengan tidak ada jaminan dari lembaga tertentu, misalnya lembaga internasional atau tidak ada mandat dari PBB. Anggaplah mandat dari lembaga internasional ada, tetapi yang memberi jaminan siapa yang membiayai, siapa yang menjaga, apa tugasnya, demarkasi apa yang mereka lakukan di sana, jaminan bahwa tugas ini bisa dilaksanakan dengan maksimal dan lain-lain. Belum lagi kita harus mengkoordinasikan dengan faksi-faksi di sisi sebelah di Palestina, sisi sebelahnya lagi dengan jaminan dari yang satu yang dari Israel itu dan lain-lain. Banyak sekali hal yang penting untuk di underline sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan mandat rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo. Itu juga yang penting. Jadi dua mandat ini yang mesti Bapak Presiden ini pikirkan, dan kami yakin bahwa Bapak Presiden ini sudah memikirkan jauh-jauh hari. Tetapi penting untuk dibuatkan dan dorongan-dorongan ini supaya Presiden kita juga punya ruang untuk meminta atau bernegosiasi atau bisa mendeklarasikan sesuatu yang membuat kepentingan-kepentingan strategis Indonesia bisa jalan. Baik Mbak Ulta, mungkin ini inisiasi yang baik dari Presiden Prabowo. Tapi bagaimana menjawab tadi mengenai pertanyaan jaminan, bagaimana juga tentara-tentara kita atau pasukan perdamaian nanti yang dikirim ke sana, harus jelas juga jaminannya. Kalau untuk Palestina Merdeka, mandatnya juga seperti apa? Nah, ini juga sudah dikaji kah? Ya, menurut saya ini pemerintah saat ini kan belum ada maksudnya Presiden sudah memberikan statement bahwa kita siap gitu. Artinya ketika Presiden menyatakan itu adalah bentuk arahan. Kalau misalnya Panglima TNI langsung melihat itu sebagai bentuk arahan gitu. Jadi ke bawahnya turunannya itu ya mereka akan mempersiapkan, tetapi persiapan ini kan kita harus menunggu dulu Mbak. Misal ini misinya apa? Peacekeeping, peace enforcement, atau humanitarian. Nah, ini yang kita tunggu. Tapi selagi kita menunggu, tentu kita tidak bengong aja gitu kan. Tentu pasukan kita juga harus siap. Mungkin yang dibutuhkan katanya adalah medis dan juga konstruksi gitu kan, yang punya kemampuan untuk itu. Nah, kita persiapkan itu. Kalau misalnya misinya adalah peacekeeping, saya setuju dengan Pak Samsul tadi. Berarti ada jaminan menjaga perdamaian kan. Jadi perdamaian yang sudah ada itu yang kita jaga. Tapi kalau misalnya enforcement itu memaksakan perdamaian, itu butuh banyak diskusi dan pastinya agak susah untuk menyepakatinya gitu. Nah itu dulu yang kita tunggu Mbak dari lembaga internasional atau coalition of the willing tadi katanya. Ini arahnya kemana gitu. Mas Fahmi, kalau melihat arahnya dari Presiden Prabowo Subianto, mana sih sebetulnya yang ingin dituju? Apakah kemudian harus sampai mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian sebagai langkah konkretnya? Yang bisa kita baca ya dari 20.000 itu adalah kapasitas yang disiapkan. Ya. Saya kira kapasitas yang disiapkan bukan berarti itu berangkat seluruhnya sekaligus dalam secara serentak bersamaan 20.000, tidak. Ini kapasitas yang disiapkan adalah 20.000 dan bahkan bisa lebih. Itu kan kuncinya di situ. Artinya bahkan bisa lebih. Ini terkait dengan kapasitas yang disiapkan dan fasilitas kita di Sentul di pasukan pusat misi perdamaian kan juga terus melatih prajurit-prajurit kita untuk disiapkan disiapkan misi-misi internasional, bukan hanya dalam konteks Gaza, tapi ini sesuatu yang terus berjalan sehingga angka 20.000 yang disampaikan oleh Presiden itu memang bukan angka yang tidak masuk akal. Ini angka yang sudah dikalkulasi gitu ya, berdasarkan kemampuan kapasitas dari pusat misi perdamaian kita di Sentul. Dan termasuk juga kalau kita lihat sejak dalam 20 tahun terakhir kita sudah mengirim sekitar 25.000 personil ya, termasuk diantaranya sekitar 2.500 prajurit wanita ya untuk berbagai misi pasukan Garuda, sehingga
ini kan bentuk yang bentuk kesiapan yang saya kira tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja itu tadi yang perlu kita diskusikan nanti mandatnya. Betul. Kan, gitu. Tapi kan begini Mas Fahmi, ketika mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah-daerah tertentu, pasti setiap daerah juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon, Kongo, ke Gaza, pasti juga persiapannya berbeda. Lalu bagaimana kesiapan yang harus dilakukan ketika kita bicara konteksnya pasukan ini akan dikirim ke Gaza? Ya, salah satu kompetensi terbaik dari TNI kita itu adalah kemampuan dalam hal pembinaan teritorial, ya. Kemampuan dalam hal membangun komunikasi sosial. Ya. Nah, dua hal ini yang selalu menjadi unggulan ya ketika TNI ditugaskan dalam berbagai misi internasional dimanapun di Afrika, di berbagai tempat. Dan TNI saya kira juga sudah punya kurikulum yang cukup memadai untuk bagaimana membekali para prajurit yang akan berangkat ini kemampuan-kemampuan tadi ya, termasuk juga apa karakteristik tempat, apa hal-hal yang perlu dikenali dan kemudian dipahami oleh para prajurit ini ketika mereka akan ditugaskan ke satu wilayah gitu ya. Dan kita sebenarnya juga kalau terkait konteks Timur Tengah, terutama kawasan Palestina, Gaza ini, kita juga nggak asing, ya. Indonesia pernah memimpin pasukan perdamaian PBB di sana ya di Gaza gitu ya. 1957. Pak Rais Abin itu komandan pasukan misi perdamaian PBB pertama dari Indonesia, dan itu ditempatkan di Gaza, dan itu harus melalui persetujuan Israel juga, dan kita disetujui. Oke. Pak Syamsu, gimana nih Pak, kajian mendalam seperti apa lagi yang kemudian harus betul-betul dipersiapkan dan dilakukan? Bukan main-main loh Pak, ranahnya di Gaza ini. Iya, bukan soal Gaza saja, tetapi soal mengirim warga negara Indonesia keluar. Tentu kita akan menghitung ulang apa target-targetnya kita. Tentu tidak lepas dari target strategisnya kita untuk berkontribusi untuk memerdekakan Palestina. Kalaupun kemudian ada yang merdeka juga dari yang lain tidak masalah, karena ada win-win solution yang masih kita lakukan. Tetapi yang paling penting itu adalah ada aspek lain, bahwa ini adalah sekali lagi adalah deklarasi posisi Indonesia dalam konteks global. Bahwa kita bukan hanya sekadar leader di Global South, bukan hanya sekadar leader di ASEAN, tetapi yang paling penting itu adalah kita adalah negara yang termasuk yang paling banyak mengirimkan pasukan perdamaian, negara yang paling sering mengirimkan perdamaian. Kalau tidak salah ini yang sudah yang ke-37, yang ke-38 kalau ini jadi. Dan tentu itu adalah sebuah deklarasi bahwa memang Indonesia itu adalah negara yang selalu concern untuk menjaga perdamaian. Dan posisi itulah yang sebenarnya menjadi soft diplomasi yang paling strategis, bahwa kita itu adalah negara yang cinta damai, tetapi negara juga yang juga membuka ruang untuk bisa berkontribusi, sekaligus juga menjalin hubungan-hubungan yang lebih sinergi, lebih strategis ke depannya. Sehingga ini sangat membantu aspek-aspek yang lain, membantu teman-teman duta besar, membantu pergaulan internasional, perdagangan, dan lain-lain. Sehingga walaupun tidak ansih hanya pada sekedar di konteks militer, ada manfaat lain yang bangsa Indonesia dapatkan, dan kita worth it untuk mengirim atau memberi resiko kepada Tentara Nasional Indonesia yang luar biasa resikonya. Karena di tempat yang tidak jelas siapa yang mesti bertanggung jawab dan siapa yang mesti kita klaim kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan atau jaminan dari pemberi mandat tadi. Nah, dengan rencana ini kan sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada pergeseran di pendekatan diplomatik, nampaknya dari kekuatan lunak ke kekuatan keras. Tapi bicara lagi soal jaminan, ini harus sangat berhati-hati nampaknya untuk melangkah, karena pertanyaannya kemudian bagaimana juga menjamin kehadiran pasukan perdamaian di sana betul-betul untuk misi perdamaian, tapi jangan sampai justru disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh salah satu pihak mungkin yang sekarang terlibat dalam perang. Dijawabnya nanti ya semuanya. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.
Baik, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini, pemirsa, menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi rencana pemerintah Indonesia mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Mbak Ulta, bicara lagi soal jaminan, bagaimana menjamin 20.000 pasukan perdamaian yang dikirim ke Gaza nanti ini, kemudian betul-betul untuk misi menjaga perdamaian. Jangan sampai ini juga kemudian justru bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang saat ini tengah berperang begitu, Mbak, atau punya kepentingan masing-masing. Gimana, Mbak Ulta? Ya. Satu yang pasti Mbak, itu adalah kita menunggu mandat yang jelas dari PBB. Karena best practice-nya ya kita harus melewati rules-nya PBB dulu, sehingga nanti ada turunannya itu seperti kayak rules of engagement misalnya gitu, ROE misal gitu. Nah itu yang perlu kita telaah dulu. Sampai batas mana dan wilayah mana kita berperan gitu. Dan kalau misalnya naturally Indonesia itu tidak pernah berubah sikap politiknya terhadap Palestina. Bahkan Presiden itu dengan tegas dalam Astacita menyebutkan akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina gitu. Jadi kalau misalnya ada infiltrasi kepentingan asing lewat pasukan kita, itu sangat minim akan bisa terjadi. Tapi kembali lagi kalau menurut saya itu kita harus menunggu dulu mandat internasional ini seperti apa. Walaupun kita diskusi juga tadi bahwa seharusnya tidak sebenarnya tidak harus lewat PBB, bisa bilateral, bisa coalition of willing tadi. Cuman best practice-nya yang kita ikuti selama ini yaitu melalui mandat PBB. Nah, di situ nanti akan ada aturan-aturannya yang akan diikuti oleh pemerintah nantinya. Nah, sementara ini disiapkan secara kapabilitas, secara kemampuan yang dibutuhkan nanti untuk di sana, kita juga menunggu ini aturan-aturannya mainnya nanti di sana bagaimana gitu. Oke, baik. Pak Samsu, bicara mengenai jalur atau mekanisme mana yang kemudian paling tepat dipilih oleh Indonesia begitu ya dalam mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian. Karena kan cukup banyak ya Pak, ada dari jalur PBB, bisa kemudian yang diinisiasi oleh Amerika Serikat atau mungkin ada jalur lain. Tapi kan memasuki batas wilayah tertentu, apapun mekanisme yang dipilih tetap ada prosedur yang harus diikuti. Gimana? Ya. Pertama, kalau yang paling strategis, coalition of willing itu yang paling strategis. Karena apa? Karena itu langsung mengikat pada prospek kerjasama setelah ini. Karena kita sudah punya komitmen dengan beberapa negara-negara penjamin itu, dengan Inggris, dengan Amerika, atau dengan Uni Eropa, atau misalnya dengan Arab Saudi dan lain-lain. Tetapi itu hampir memiliki kelemahan yang sangat mendasar karena belum tentu juga disetujui oleh negara-negara yang lain. Berbeda dengan kalau mandat PBB yang kita laksanakan. Saya bilang lagi tadi, bisa saja bahkan bilateral. Bisa saja kita mengirim ke wilayah Libanon dan untuk men-standby-kan di sana. Bisa juga dibungkus dengan banyak kerjasama dengan Raja Abdullah misalnya, kita sekalian latihan aja di sana. Atau kita membuat format atau konsep-konsep yang sifatnya pre-case. Jadi begitu masuk, konstruksinya udah tinggal dipasang aja. Kita bikin di sana ya, anggaplah kalau gorong-gorong kita udah bikin duluan di sana. Karena kita sudah memprediksi bahwa pasti akan ada pengerahan pasukan perdamaian misalnya. Maka kita sudah bisa mempersiapkan semuanya. Tetapi dengan pengiriman itu, maka itu sekali lagi adalah deklarasi kesiapan Indonesia untuk mengambil peran-peran strategis internasional. Dan itu adalah sebuah diplomasi yang luar biasa. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa bukan Indonesia tidak berubah konsep atau keinginannya. Kita sudah berubah. Karena solution itu adalah perubahan yang sangat signifikan. Dulu-dulu kita nggak pernah mikir, kita nggak ada urusan dengan Israel. Tetapi kita juga mengerti bahwa semuanya harus beradaptasi, semuanya harus berubah. Sehingga konsep-konsep yang dulunya tabu untuk dibicarakan, ya zamannya sekarang sudah berubah, sudah multipolar begini itu, sekarang kita mesti mengikuti perkembangan update. Ternyata tuntutan sekarang kita juga mesti mengakui Israel nggak apa-apa, tetapi yang paling penting adalah mengakui Palestina, apapun juga pengorbanan-pengorbanan yang lain, tetapi tujuan utamanya kita juga tercapai. Itu adalah salah satu tuntutan. Demikian pula dengan saya katakan tadi, motivasi dari beberapa negara yang terlibat. Kalau dulu motivasinya itu berdasarkan kepentingan internasional, sekarang motivasinya itu lebih banyak pada kepentingan domestik. Ya saya sebut tadi, Inggris, Australia,
Eropa Barat, dan semuanya itu karena tuntutan internal dari citizennya mereka. Yang efeknya tentu membuat mereka tidak mau kehilangan simpati, kehilangan dukungan internal. Mereka harus berpartisipasi. Dan itu adalah sebuah gambaran bahwa dinamika hubungan internasional itu berubah sangat ekstrim, sangat drastis, dan kita Indonesia alhamdulillah luar biasa memanfaatkan situasi ini. Presiden kita alhamdulillah luar biasa bisa menampilkan, dan itu yang mesti dijaga. Jangan sampai momentumnya tampil keren di berbagai summit misalnya, tetapi kita blunder di situ. Itu juga bisa fatal. Oleh karena itu memang kita mesti melibatkan banyak pihak untuk mencoba untuk membicarakan sehingga kita bisa meminimalisir risiko. Baik, Mas Fahmi, sambil menunggu nanti kemudian mekanisme atau jalur mana yang dipilih, kemudian mandat seperti apa yang akan diberikan kepada Indonesia untuk merealisasikan langkah konkret ini. Tapi apa kemudian kemampuan yang perlu dipersiapkan dari sekarang, Mas, untuk 20.000 pasukan perdamaian yang nanti mungkin akan dikirim ke Gaza? Melihat kondisi yang terjadi di Timur Tengah, pelanggaran gencatan senjata juga terus terjadi, Mas Fahmi. Iya, sama ya sebenarnya, mirip-mirip lah ya dengan apa yang disiapkan untuk ke Lebanon, ke Afrika, sama sebenarnya mirip. Dan itu sudah berjalan, bukan disiapkan dari sekarang. Kurikulumnya sudah berjalan, sudah jalankan. Jadi setiap prajurit yang disiapkan untuk untuk misi-misi internasional itu mereka akan menjalani pendidikan dan pelatihan di Sentul kan, sehingga saya kira untuk apa ya, kompetensi, keterampilan dan pengetahuan yang perlu dibekalkan ke para prajurit ini, TNI saya kira sudah sangat paham, terutama yang terkait dengan tadi ya, bagaimana pembinaan teritorial bisa dilakukan, dan kemudian bagaimana komunikasi sosial dengan warga masyarakat sekitar, termasuk para pihak yang bertikai itu dilakukan, itu mereka sudah diberikan pembekalan, sehingga nanti tinggal kemudian ketika mereka betul-betul ditugaskan, ya ada masa adaptasi, ada masa penyesuaian, dan itu selama ini kita mendapat apresiasi yang luar biasa dari kalangan internasional ya, terkait dengan misi-misi Garuda kita, karena kita beradaptasi dengan cepat dan selalu bisa diterima oleh para pihak yang bertikai. Itu yang paling penting. Karena apalagi kalau terkait dengan Gaza ini, tantangannya kan besar sekali. Ini pihak yang kelihatannya sama sekali nggak mungkin bisa ketemu. Nah, ini akan jadi tantangan ketika kita bisa diterima oleh para pihak yang bertikai. Dan kita pernah ya, ketika pertama kali kita mengirim pasukan Garuda ke wilayah Gaza ini, kita diterima, bahkan oleh Israel yang tidak punya hubungan diplomatik dengan kita dipersilahkan. Pada waktu itu Pak Rais Sabin berkomunikasi dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Menteri Luar Negeri Israel itu Shimon Peres ya kalau nggak salah, itu untuk minta izin katakanlah untuk bisa menjabat sebagai Panglima Pasukan PBB di sana. Ya Shimon Peres langsung bilang go ahead, silakan lanjutkan, nikmati waktumu di sini katanya gitu. Artinya kan kita punya pengalaman panjang soal itu. Dan cukup banyak kemudian pengalaman yang bisa mengajarkan bagaimana pasukan perdamaian ini harus beradaptasi di lokasi begitu ya, Mas. Cukup optimis berarti dengan kurikulum dan kesiapan atau kemampuan yang dimiliki oleh pasukan perdamaian Indonesia, dan Mas. angka insiden kita kan kecil ya, terkait dengan dengan pengiriman pasukan misi perdamaian ini. Berapa ya, artinya kalaupun ada yang dipulangkan karena sakit, karena kecelakaan, itu wajar, tapi itu persentasenya sangat kecil. Dan sudah sangat diperhitungkan itu ya. Oke, baik. Mbak Ulta, 20.000 pasukan perdamaian ini terdiri dari elemen apa saja, Mbak Ulta? Wah, itu kan permasalahan teknis ya Mbak ya, mungkin yang sampai sekarang itu yang bisa menjelaskan sepertinya Pusmen TNI, karena kalau kami di KSP ya, Presiden punya arahan ini ya, kami berusaha menjelaskan kepada masyarakat. Tapi kalau misalnya masalah teknis ini, angkatan darat berapa, angkatan udara berapa, angkatan laut berapa, dan misal dari mana aja ini gitu, itu sepertinya sudah dirancang saat ini, pastilah ya, karena udah ada arahan Presiden.
Tetapi itu lebih baiknya dijelaskan oleh Puspen TNI pasti. Oke, artinya tapi mulai dari kesiapan lain yang ingin kemudian terus dilakukan. Nah, tapi tenggat waktunya Mbak, apakah juga Presiden punya arahan tersendiri, targetnya mengenai waktunya sambil menunggu mandat? Oke, tapi adakah kemudian tenggat waktu atau target sendiri yang Presiden Prabowo juga canangkan untuk kemudian merealisasikan rencana ini? Saya kira sampai saat ini kan yang paling ditunggu itu adalah mandat internasional itu tadi Mbak. Dan hal ini sekali lagi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Dan ada pengiriman 20.000 ini bukan zbrek tiba-tiba 20.000 pergi gitu. Seperti yang dikatakan Pak Hairul tadi, ini tuh sudah dilakukan gitu. Sebelum-sebelumnya tuh memang sudah dilakukan, tapi mungkin jika ada tambahan arahan dari Presiden seperti ini, maka yang dilatih di Bogor itu Pak ya, di Sentul itu makin banyak gitu. Tapi pada dasarnya kurikulumnya sama gitu. Pada dasarnya kurikulum yang diberikan pada saat pelatihan itu sama. Jadi tenggat waktu ini segala macam tuh nggak ada. Jadi menurut saya Presiden itu ingin mempersiapkan apakah ini nanti dipakai untuk peacekeeping di Gaza atau tidak. Nggak ada ininya juga bagi kita, nggak ada ruginya juga gitu. Karena pasukan kita memang kita butuh juga untuk mempersiapkan. Oke. Tapi selain pasukan perdamaian Mbak yang dikirim, apakah kemudian ada bentuk dukungan lain yang akan dikirimkan Indonesia untuk ikut mendukung bagaimana terwujudnya perdamaian di Palestina? Informasinya ada juga bantuan kemanusiaan berupa rumah sakit lapangan yang akan dibuat di sana, seperti apa Mbak Ulta? Ya, itu bahkan sudah dijalankan ya Mbak, lewat Kemlu, kita airdrop juga bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan bantuannya Jordania malah ya, kita bisa airdrop ke sana, lalu kapal, rumah sakit, dan juga banyak bantuan, terutama yang paling penting itu adalah bantuan diplomasi, karena kita masyarakat Muslim terbesar di dunia, jadi suara kita itu didengarkan. Makanya Trump sampai ngundang presiden kita kan untuk bersama-sama menyatakan koalisi lah untuk perdamaian di antara Israel dan Palestina ini gitu. Nah, bantuan diplomatis itu yang paling penting sebenarnya. Selain memang bantuan kemanusiaan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Gaza di wilayah tersebut gitu. Oke. Nah, Pak Samsu, dari DPR sendiri sudahkah ada juga rencana untuk melakukan audiensi mungkin juga dengan Kementerian Pertahanan yang mungkin bisa lebih menjawab secara teknis mengenai arahan dari Presiden Pak Prabowo, tapi dijawabnya nanti ya Pak Samsu. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa diskusi malam hari ini soal semangat dari Presiden Prabowo Subianto lewat rencana mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Pak Samsu, dalam waktu dekat DPR sendiri sudah punya agenda untuk melakukan audiensi mungkin terhadap Kemenhan begitu yang sepertinya cukup banyak memiliki peran mengenai hal ini. Sebenarnya agendanya hari ini. Hari ini, Rabu kemarin, terus ditunda hari ini. Dan kita agendakan menyesuaikan dengan waktu beliau, waktu Menhan dan Panglima. Jadi dalam waktu dekat ini, jadi pindah besok jadinya Bakamla duluan. Awalnya itu untuk Kemenhan. Apa saja Pak poin-poin yang kemudian akan dibahas, ditanyakan oleh DPR kepada Kementerian Pertahanan mengenai hal ini? Yang pasti yurisdiksi yang tidak boleh dilanggar, itu dulu yang duluan. Artinya ada mandat, ada kejelasan demarkasi tugasnya seperti apa, termasuk dalam konteks wilayah dan operasionalnya seperti apa. Kalau sudah di berita itu banyak kita di bidang medis dan di bidang konstruksi. Tetapi sekali lagi untuk misi itu akan berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya bidang medis, itu kita ya kasarnya kalau dibilang tutup mata. Karena kebetulan latihannya udah banyak banget di bidang medis. Kita baru saja melunching Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara. Dan itu akan ada di hampir semua ibu kota provinsi. Dan memang kita lagi membangun. Teritori pembangunan juga kita sudah menyiapkan semuanya yang sifatnya lebih segmented. Jadi
pada dasarnya kita siap, tetapi kita juga mesti paham atau mesti tahu betul apa yang menjadi tujuan utama sehingga kita bisa mempersiapkan. Kalau saran kami termasuk yang kami sampaikan tadi itu, ini juga adalah momentum konsolidasi nasional. Kita sudah lama tidak punya isu nasional yang membuat seluruh warga negara Indonesia itu bisa menyatu. Yang bisa menyatu kemarin itu ya hanya soal judol kemarin. Dan ini adalah isu positif yang bisa digunakan oleh Bapak Presiden untuk bisa ya mengakumulasi semua spirit orang Indonesia itu untuk meminta mereka bisa berkontribusi secara tidak langsung ya. Jangan berharap jadi tenaga militer ke sana, tetapi bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk sumbangan sekecil apapun, bisa dalam bentuk makanan siap sajian tahan lama, bisa dalam bentuk apa saja. Itu adalah sebuah deklarasi solidaritas internasional yang bisa jadi akan menggugah masyarakat internasional untuk melakukan hal yang sama. Artinya tekanannya itu udah bisa nyampe walaupun tentara kita belum sampai ke sana. Jadi sebetulnya DPR mendukung mengenai rencana ini, Dukung tapi nanti sekali. dulu harus juga disiapkan betul dan serius komponen-komponen atau turunannya seperti apa, begitu Betul, Pak Samsu? betul. Tetapi sekali lagi, setiap momentum itu tidak boleh berulang dimanfaatkan dengan baik. Artinya momentum ini adalah momentumnya Indonesia untuk bisa sekali lagi menggugah partisipasi dari banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan sumber daya masing-masing. Dan dalam konteks nasionalisme itu akan sangat strategis. Bukan hanya secara internal di Indonesia, tetapi sekali lagi itu menggugah kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dunia untuk bisa memberikan dukungan, tekanan kepada pihak-pihak yang tanda kutip ya, yang tanda kutip ini tidak serius-serius mau berdamai. Oke, baik. Mas Fahmi, untuk kemudian merealisasikan rencana ini, mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, instrumen atau komponennya kan tidak hanya di human resource-nya saja, Mas ya. Ada hal lain yang juga harus dipersiapkan. Salah satunya mengenai alutsista Indonesia. Bagaimana Mas Fahmi menganalisis mengenai kepemilikan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia sudah cukup memadai dan mampu untuk mensupport pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza? Saya kira belakangan ini arah penyiapan alutsista kita juga sudah termasuk desainnya itu, desain belanjanya itu termasuk juga penyiapan keterlibatan kita dalam misi-misi perdamaian, misi-misi kemanusiaan, termasuk juga penanggulangan bencana. Jadi saya kira terkait dengan alutsista sejauh ini sudah on the track lah ya, belanja kita itu sudah on the track, termasuk yang baru datang itu ya, Airbus 400M. 400M itu kan itu juga didesain untuk bisa disiapkan multi role ya, termasuk misi perdamaian, misi kemanusiaan dan misi penanggulangan bencana. Sehingga saya kira alutsista kita aman lah, on the track. Tinggal nanti kalau dirasakan masih kurang, ya minta ke Pak Samsu. Gimana nih Pak Samsu, langsung dijalan, apalagi kesiapan alutsista. DPR kan juga sangat fleksibel. Dan ini adalah kenaikan yang luar biasa eksponensialnya lah. Kita kenaikan itu sekarang sudah 247 triliun. Kira-kira sekarang berada di posisi 0,69% dari PDB. Yang kita targetnya itu sampai 2029 itu minimal 1% lah dibanding dengan negara-negara lain. Dan kita itu sangat eksponensial. Tetapi yang paling penting itu adalah karena roadmap-nya yang jelas. Alutsista kita belanjanya itu luar biasa, tetapi kita juga selalu ingatkan, bos jangan lupa kita masih punya komponen cadangan ini yang belum diapa-apain. Kita masih punya itu 600 ribu lah kurang lebih. Atau 100 ribu, saya lupa jumlah fixnya, tetapi masih ada yang pernah kita rekrut dan kita latih itu yang belum mendapatkan jaminan. Nah itu juga kita selalu jadi catatan. Jadi boleh kita expand semua sumber dayanya kita keluar, tetapi yang di dalam jangan dilupain. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini juga momentum untuk konsolidasi internal. Jadi setiap momentum itu selalu ada dua sisi yang mesti kita pikirkan, bagaimana untuk kita sendiri di dalam negeri untuk konsolidasi, bagaimana juga di luar negeri supaya kita punya ruang diplomasi yang selalu terbuka. Dan alhamdulillah sejauh ini luar biasa Presiden kita memanfaatkan. Oke. Mbak Ulta, yang dalam jangan dilupain. Ini mungkin juga pertanyaan awam ya ketika bertanya mengenai rencana pemerintah mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Ini tidak akan kemudian menambah kekhawatiran masyarakat Indonesia soal ketahanan dalam negeri kan?
Tidak sama sekali. Jadi saya langsung bisa tegas mengomongkan itu tidak. Jadi itu kalau ada yang ngomong, wah ini nanti pasukan kita dikirim ke Gaza terus siapa yang jagain kita di dalam negeri gitu. Enggak berpengaruh sama sekali menurut saya gitu. Karena kalau dihitung Mbak, tadi sempat disampaikan juga, jumlah pasukan terbesar itu kan ada di Angkatan Darat itu sekitar 400 ribuan. Angkatan Laut itu ada sekitar 63 ribuan. Terus Angkatan Udara itu 38 ribuan. Jadi kalau misal total belum lagi ditambah Komcat itu mungkin ada sekitar 500 sampai 600 ribu gitu. Belum lagi kalau misalnya ada pasukan dari kepolisian gitu kan. Karena itu juga bagian dari menjaga keamanan nasional sendiri gitu. Kita akan mengirim pasukan peacekeeping, pasukan perdamaian ke Gaza itu 20.000 in total, ya kan. Jadi akan ada nanti step by step, ini berapa gitu kan. Dan mereka itu kan juga berperiode, jadi tidak selamanya dalam kurun waktu 5 tahun mereka aja gitu. Mereka akan balik, digantikan, terus balik digantikan kan gitu. Dan itu adalah investment juga bagi kita. Jadi kita berharap pasukan yang dikirimkan ke sana, mereka akan kembali dengan transfer of knowledge lah. Bagaimana mereka menangani krisis di sana dan kemudian membawa ke Indonesia dan memberikan materi-materi yang bisa digunakan untuk kita juga gitu. Karena kita juga masih ada konflik juga di dalam negeri sendiri gitu. Itu investment juga. Jadi kita punya sumber daya manusia, personel yang kita kirim ke sana pastinya akan kembali dengan pengetahuan yang lebih expand gitu kan. Dan kalau 20.000 gitu, Komcat aja tadi kata Pak Samsul udah 47 ribuan ya Pak. Berarti hanya mengambil porsi setengahnya dari Komcat itu aja gitu. Jadi menurut saya adalah ketakutan atau kekhawatiran yang tidak berlandaskan fakta jika mengatakan bahwa akan kekurangan pasukan untuk melindungi masyarakat kita di dalam negeri jika kita mengirim pasukan ke luar negeri. Tentunya kita tunggu bagaimana nanti rencana ini apakah betul-betul akan dilaksanakan. Yang pasti kita tetap berharap yang terbaik untuk kondisi di Gaza Palestina. Semangat atau standing point Indonesia adalah untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Terima kasih Mbak Ulta, terima kasih Pak Samsul dan juga Mas Fahmi untuk kehadirannya malam hari ini. Usai jeda pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi lain untuk Anda di mana pasca meninggalnya MH akibat dugaan perundungan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Tangerang Selatan, polisi memeriksa sejumlah saksi. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda.